Hi, good morning all. Welcome back to Bijak-Bijak Channel with me again, Anna. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Anton. Dia adalah seorang color consultant. Kalian penasaran nggak sih apa sih color consultant itu? Yuk kita kenalan dulu sama Anton. Hi Anton. Hi Anna. How are you today? I'm good. How are you, Anna? I'm good. The weather is really nice today, ya? Yeah. Okay. So Anton, please tell me about your job. Kerjaan kamu sebagai color consultant itu ngapain aja sih? Color consultant itu pekerjaannya ya dia mengkonsultasikan warna. Basically kira-kira dia menggali dulu kalau untuk klien personal si personality si kliennya itu gimana. Jadi kita bisa mengajukan komposisi warna yang cocok buat dia atau untuk personal. Kalau buat basically kalau buat industri gitu bisnis gitu. Color consultant tuh dilakukan nggak hanya di industri bangunan gitu atau yang berhubungan dengan arsitektural, jadi bisa juga di industri kayak misalnya industri kecantikan seperti make up gitu, industri bangunan juga misalnya bisa di industri cat gitu dan lain-lainnya gitu. Jadi basically keluarin kayak misalnya color trend gitu, trend apa sih yang akan ke depan tuh gitu untuk warna gitu. Dan basically tren itu yang nggak hanya tren-trenan gitu, nggak hanya kita keluarin gitu ya, tapi ya based on research gitu. Kenapa sih bakal bisa begini gitu, kayak warna ini kenapa sih bakal lebih laku gitu. Oh ya warna itu kan banyak gitu. Ngomongin soal tren ya, kira-kira tren warna tahun ini tuh warna apa ya? Tahun ini sih basically kalau saya lihat dari warna-warna yang keluar gitu ya, warna-warnanya lebih cenderung ke warna-warna yang medium gitu. Kalau di Indonesia sih sebenarnya agak berbeda dengan di luar ya gitu. Kalau yang secara internasional tren itu di sana misalnya kayak fashion gitu, dia udah tren gitu. Di sini kita mungkin baru adopt sekitar 1 sampai 2 tahun berikutnya itu baru make sense gitu di sini. Gitu, maksudnya tren itu ya, itu di sini masih dilihat agak aneh gitu. Dan basically tren itu warna itu dipengaruhi sama orang yang menyukai hal-hal tertentu. Dan basically kalau di Indonesia kecenderungannya masih ke warna-warna yang dusty, yang agak-agak kotor ya. Seperti warna misalnya kalau pink yang lebih kotor, jadi kayak lebih gelap. jadi kayak like the one you wearing now. Oh, this one. Dusty pink gitu. Gitu. Atau misalnya kalau hijau pun lebih kayak yang soft gitu. Oke, ini warna tahun ini atau warna yang memang Ya, di sini gitu. Kalau saya sih ngeliat seperti itu. Dan basically setiap daerah pun memang mereka kalau di Indonesia karena warna itu dipengaruhi sama kita punya culture gitu. Ya jadi setiap daerah itu punya kesukaannya sendiri, kayak itu kayak semakin ke timur kecenderungannya dari pengalaman saya ya, mereka lebih menyukai warna-warna yang lebih bright, lebih bold gitu, dengan tingkat saturasi yang tinggi. Gitu. Oke, contohnya warna apa? Kalau merah pun merah yang bright banget kayak cabai gitu. Kalau biru pun biru yang benar-benar bukan navy tapi yang benar-benar biru apa ya namanya kalau di sini, royal blue gitu ya. Berarti kan itu. Kalau hijau pun yang benar-benar hijau bright gitu, karena di daerah timur itu kan kecenderungannya masih developmentnya kiri kanan kita sekelilingnya masih hutan ya. Jadi mereka menyukai hal itu karena ya itu yang kontras gitu. Kalau untuk bangunan ya. Jadi kalau warnanya soft gitu, ya nggak kelihatan karena kiri kanannya itu hutan gitu, agak hutan gitu, gitu. Gitu. Kalau di daerah yang ke Indonesia kayak misalnya Sumatera atau mungkin kayak ke Jawa itu agak berbeda. Gitu. Kayak di kota pun berbeda, kayak misalnya di Bandung gitu. Kalau melihat arsitektural Bandung, warna-warnanya kecenderungannya lebih banyak warna putih. Warna putih, warna-warna yang soft banget dan kecenderungannya lebih putih.
Kenapa? dan hitam. Kira-kira Karena di sana itu kan banyak kan bangunannya kuno Iya. yang dibangun sama Belanda untuk Indonesia gitu, Pakuan Java. Jadi basically memang bangunan itu zaman dulunya memang warna putih. Jadi karena kecenderungannya orang-orang itu ngelihatnya begitu, jadi mungkin mereka secara nggak sadar mereka pilih juga untuk bangunan sekitarnya warnanya sama. Oke. Gitu. Kalau misalnya di daerah kayak Jakarta pun beda-beda sih. Kayak misalnya Jakarta Barat dan Utara tuh lebih mirip tuh. Kecenderungannya sukanya agak oranye Oke. gitu, yang lebih bata gitu agak oranye. Kalau di arah selatan lebih sukanya yang kayak orang Bandung yang lebih putih, agak hijau gitu. Jadi ya banyak sih, gitu, beda-beda gitu. Jadi demografis itu mempengaruhi pilihan warnanya. Ya demografis, culture-nya kita, Iya. dan intinya sih behavior sih. Oke. Yang mempengaruhi itu behavior ini ya. Gitu. Kemudian saya mau nanya ini, kenapa sih bangunan-bangunan yang minimalis itu warnanya, pilihan warnanya itu nude seperti putih atau warna-warna yang tidak cerah atau mencerah itu kenapa sih? Konsepnya kenapa seperti itu? Kalau menurut saya, karena bangunan itu konsepnya kan minimalis. Minimalis sendiri itu kan seminimal mungkin. Maksudnya konsepnya itu lebih kayak form follow function. Jadi functionnya itu yang dibentuk gitu. Dan maksudnya mereka namanya minimalis, berarti kan dia kayak dekorasi dan lain-lain itu yang nggak perlu dia buat. Kayak misalnya kalau bangunan itu interior gitu ya, kayak misalnya tembok kalau yang klasik suka dikasih ornamen gitu, kayak misalnya dikasih panel-panel kayu yang kayak orang-orang di Prancis gitu, di Paris gitu, di apartemen Paris. Kalau yang benar-benar modern, yang benar-benar minimalis aslinya, ya the point of minimalis ya seminimal mungkin gitu. Jadi makanya warnanya pun yang benar-benar basic gitu. Basic gitu, jadi ya sebasic mungkin gitu. Setiap warna itu ada artinya. Is it true? Yes. Yes. So can you please give me example beberapa warna aja terus artinya apa? Dan itu efeknya bukan efeknya, tapi atas dasar apa kenapa warna itu artinya bisa beda? Kalau dari pengalaman saya, itu warna itu basically based on psikologi sih. Psikologi, seperti karakter, personality. Ya itu salah satunya itu masuk ke sana. Mood. Ya, Mood juga gitu. ya? Dan basically yang pengaruh ke psikologi itu kayak misalnya contoh warna merah, kuning itu sangat cocok untuk industri restoran. Merah, kuning untuk restoran. Karena orang kecenderungannya kalau melihat warna itu mereka lebih mudah lapar. Oh ya, oke. Gitu, makanya kayak misalnya ayam Ya, goreng, apa ya sekarang? ayam goreng gitu ya, maksudnya perusahaan yang kios yang menjual ayam goreng gitu, itu kan warnanya merah gitu. Oke. Karena mereka kan ya biar orang kesana lapar langsung beli gitu, kalau bisa banyak gitu kan, mereka kan jualan. Iya. Nah kayak misalnya juga yang jualan minuman juga kan lebih kecenderungannya agak kesana gitu. Oke. Terus ada lagi? Kalau misalnya secara psikologi gitu ya, kayak contoh komposisi warna pun juga mempengaruhi sih gitu. Komposisi warna, jadi kayak misalnya orang yang kayak gimana akan kecenderungannya milih yang gimana, gampangnya gitu. Jadi kalau orang yang lebih feminim kecenderungannya akan lebih milih warna-warna yang lebih ke pink, lebih ke gabungannya ya pink, ungu, coklat muda, putih gitu, lebih kayak gitu. Kalau misalnya orang yang lebih keren dan minimalis, mereka akan lebih sukanya yang putih, abu-abu muda, warna-warna yang earthy gitu, yang kayak city tone gitu, yang kayak ada bener-bener di tengah kota gitu. Kalau orang yang tradisional mungkin lebih sukanya lebih natural gitu, yang kayak warna-warna alam gitu, yang kayak misalnya coklat, ya hijau gitu, warna-warna yang komposisinya dalam artian menggabungkan elemen nature gitu. Kalau bisa tolong analisis ruangan ini
Kira-kira sih oke belum? Dari warnanya, terus kira-kira saya percaya warna itu mempengaruhi mood kita kan ketika kita melakukan sesuatu ataupun ketika kita bekerja di kantor itu pasti mempengaruhi mood kita. Kira-kira sudah oke belum dari desainnya dan juga dari warna-warnanya? Ya lumayan, cuman sedikit kurangnya itu karena logo Bija-Bija kan hijau, Oke. jadi kurang elemen logonya sih. Kurang elemen logonya ya. Gitu untuk merimain orang bahwa ini bijak-bijak nih. Itu aja sih. Gitu. Kalau untuk suasana kantor, kalau untuk kantor, kira-kira warna yang cocok itu apa? Kalau suasana kantor lebih cocok nuansa yang keabu-abuan, agak kebiru-biruan. Alasannya? Karena itu memberikan kita mood yang secara psikologi gitu ya, bahwa ini nih kerja nih gitu. Gitu. Jadi warna dan nuansa itu mood itu di ruangan kayak misalnya kecantikannya gitu, itu memberikan mood ke orang itu bahwa ini nih guanya lagi kerja nih gitu. Kayak sama kayak pakaian. Ketika kita menggunakan pakaian kantor dan menggunakan pakaian rumah, tentu mood kita berbeda gitu. Kalau kita lagi pakai pakaian rumah, seorang wanita gitu contoh ya, itu langsung jadi ibu rumah tangga contohnya. Dia jadi ibu buat anak-anaknya. Tapi ketika dia pakai blazer dan pakai high heels gitu, dia langsung jadi seorang eksekutif yang membawahi anak buahnya. Gitu. Maksudnya moodnya itu warna itu dia memberikan mood gitu kepada sebuah ruangan dan sebuah bangunan, karena ini kan Bija-Bija sendiri di dalam konteks arsitektural ya, seperti itu sih. Jadi warna-warnanya lebih kecenderungannya ke abu-abu, biru, warna-warna city sih. Warna city ya. City colors gitu, menurut saya. Oke, nice. Bisa ceritain nggak tantangannya sebagai seorang konsultan itu apa aja sih? Di Indonesia nggak banyak ya kalau konsultan itu basically gitu. Dulu saya pernah di interview di sebuah perusahaan cat juga, mereka bilang agak susah sih nyarinya gitu. Itu kan di Indonesia nggak awam gitu seorang konsultan gitu. Kayak gitu sih. Tapi itu keuntungan loh buat Anda ya. Ya keuntungan juga betul gitu, karena kan nggak banyak ya. Nggak banyak ya, tapi itu tantangannya adalah karena tidak terlalu banyak misalnya lowongan yang membuka. Ya gitu. Kalau untuk bekerja gitu. Contohnya nih kalau nggak ada kolor konsultan. Contoh paling lama karena kamu wanita ya, atau make up. Saya punya pabrik, saya punya pabrik apa tuh bedak. Saya nggak riset dulu nih orang-orang di Indonesia tuh warna kulitnya kayak gimana. Ketika saya keluarin nggak tanya putih banget. Terus kamu mau beli nggak kan? Enggak kan? Gitu. Kayak gitu contohnya. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal wanita, pasti kan banyak wanita yang mau tahu kan. Kira-kira warna yang cocok untuk wanita Indonesia, kita kesampingkan mengesampingkan building dulu ya. Warna yang cocok untuk wanita Indonesia itu warna apa? Wanita Indonesia untuk apa dulu nih? Warna untuk building, fashion sih basically warna all colors are good nih. Karena warna itu kan buat mood kita. Kalau kita lagi pengen bikin statement gitu, why don't you use red? Color is good ya. Are good gitu basically. Cuman yang harus dipilih adalah tone-nya. Jadi terkadang beberapa tone kayak misalnya merah yang jangan sampai terlalu sama buat kulit kita kalau untuk fashion gitu. Oke, jadi kalau misalkan contohnya saya gelap, berarti merahnya itu harusnya nggak yang gelap ya. Jangan terlalu sama, jadi jangan terlalu dusty dan kecoklatan. Jangan terlalu mirip banget gitu, karena jadinya pucat, agak jadi kusam gitu. Jadi harus yang membuat kita lebih cerah, kalaupun yang warna dusty tapi yang lebih bikin kita cerah gitu. Gitu. Jadi kan basically kita pakai sebuah warna karena mood kita hari itu. Gitu kalau bagi seorang wanita ya. Jadi kayak cewek itu kan
selalu bilang, aduh gue gak punya baju nih gitu, padahal di lemarinya banyak banget gitu bajunya gitu kan. Biasanya karena ya gue goreng nih, gue pakai warna ini gue udah ada, aduh apa ya gitu. Dan basically just play with any kind gitu warnanya ya, to make that statement and make you feel that day gitu. Kayak misalnya gue pengen ngedate nih gitu, dan gue pengen memberikan impresi yang bikin dia nggak lupa sama gue gitu. Untuk date pertama kan kesan pertama penting misalnya gitu ya, gue akan pakai yang ya mungkin kalau kita karakternya yang lebih soft gitu, yang lebih calm gitu, mungkin yang lebih tertutup banget, cuman yang lebih warna colorful juga bagus sih gitu. Cuman kalau misalnya pada badannya ini misalnya kayak putih, dusty pink, nude digabungin jadi satu, itu bagus banget sih kayak gitu. Atau misalnya putih dan krem gitu, itu kan maksudnya kulit ke kulit kita tuh bagus, bright gitu, bikin orang ingat kan. Betul. Kemudian ada satu pertanyaan ini, tantangannya apa sih? Kita bicarakan mengenai personality dari customer tersebut. Tantangannya apa dalam menangani customer tersebut? Kalau dulu tantangannya you need to have a concept sih, basically untuk sebuah even if this color ya. Karena kayak kenapa lu membuat warna ini gitu, basically harus ada konsep gitu yang jelas buat mereka gitu. Why you need to choose this? Oh, jadi lebih ke personal mereka ya? Iya gitu, Personal based mereka. on what, tapi nggak based on asal-asalan ya, maksudnya based on research gitu. Gitu kayak misalnya kayak kalau untuk bangunan ya, kenapa sih komposisi warnanya bagusnya yang ini gitu. Ya salah satunya kalau untuk developer mungkin kan karena uangnya gitu kan, beberapa warna untuk cat kan lebih mahal gitu, karena tintnya itu memang lebih mahal gitu. Tintingnya mereka untuk tinting warna tersebut gitu. Dan beberapa hal juga gitu, misalnya kayak kita nih contoh ya, produk topik sedikit. Kita kan sekarang semakin panas cuacanya, dari kiri kita berasa lebih panas karena sekarang aja kita indoor banyak AC gitu. Kita nggak kuat untuk benar-benar cuman nggak pakai AC gitu. Dan basicnya warna-warna yang muda gitu, yang kecenderungan lebih putih, itu sama membuat interior itu lebih dingin. Iya, iya. Gitu, karena dia memantulkan warna putih itu, dia mantulin sinar gitu. Jadi memantulkan panas. Dia nggak lebih banyak. Jadi beberapa daerah pun di luar negeri kayak di Amerika atau di apa, sebagian aspal ada yang dicat putih gitu, ada yang bahkan rooftop gitu mereka cat putih. Kenapa? Karena itu kan yang benar-benar terpapar panas terus gitu. Jadi putih itu solusi, warna itu solusi. Hanya warna nih. Warna itu solusi untuk membuat bangunan lebih dingin, dan basically karena itu jadi kan bills-nya lebih murah gitu. Karena kan AC-nya jadi nggak perlu lebih dingin kan. Jadi lebih banyak gitu. Kira-kira ambisi Anton untuk kedepannya apa sih? What is your future ambition? Well, my ambition is only to make people pretty based on colors ya. Maksudnya ya be the best gitu. Be the best. As a color consultant. Yes. Apa sih yang selama ini Anton merasa belum puas untuk mencapai achievement? What kind of achievement that you need to reach, that because you feel that you're not satisfied yet? Kalau secara idealism ya basically apa tuh, taste beberapa orang gitu ya, itu kurang baik menurut saya, itu kurang bagus gitu. Including me? Enggak. I mean like beberapa orang suka ya maksudnya taste-nya kurang bagus.
Oke. Gitu. Jadi ya it's a challenge gitu. It's a challenge. But is it really difficult for you untuk meyakinkan mereka yang memang menurut Anton tesnya kurang bagus itu menjadi bisa dibilang tesnya bagus sesuai dengan standar Anton? Is it difficult to change them? Ya bukannya saya mau merubah mereka ya, cuman maksudnya dari tes itu dikelola untuk menjadi cantik. Oke. Gitu. Jadi apa yang dia punya taste-nya itu dikelola untuk jadi cantik kalau menurut saya sih gitu. Jadi bukan dirubah sih. Lebih di-improve ya? Lebih di-improve gitu. Karena setiap orang punya personality yang berbeda-beda dan semuanya itu bagus kalau menurut saya. Dan semuanya itu benar. Setiap orang itu punya pemikiran yang menurut dia benar gitu. Dan it's okay gitu. That's true. That's very nice. Oke, kira-kira Anton ada pesan-pesan untuk para anak muda di sana, di luar sana, atau semuanya? Menurut saya kalau di industri warna gitu untuk khususnya bahan bangunan, warna itu yang memilih seorang perempuan, bukan seorang pria gitu. Jadi kebanyakan produk untuk bahan bangunan khususnya cat ya itu didominasi dengan desain yang cowok banget sih basically gitu. Memang ada packaging beberapa brand yang family gitu, tapi basically yang memilih cat gitu itu seorang wanita gitu. Dan coba aja kalau kalian di rumah gitu ya, kalian punya seorang ya istri atau sekalian seorang istri gitu, kalian coba bikin yang milih cat kamar gua itu gua apa laki gua ya gitu. Pasti kan basically si istri gitu. Kayak gitu sih. Oke. Thank you so much Anton atas kehadiran di sini, sudah meluangkan waktu untuk kita untuk interview ini. Next time semoga kita ketemu lagi ya. Oke. Oke, thank you so much. Thank you. Oke, guys, thank you so much for watching. Don't forget untuk selalu tekun dan kerja keras karena itu merupakan aspek yang paling utama. Itu merupakan unsur yang paling utama dalam mencapai cita-cita kalian dan untuk menjadi kita yang bersinar terang. Thank you so much. Bye bye. See you next time. Okay.